Selamat datang. Kami Aldo dan Yoga dari kelompok 4 Program Manajemen UTN, di sini untuk menjelaskan tentang kewirausahaan dan perusahaan kecil. Banyak yang menggunakan istilah ini secara bergantian, tapi sebenarnya tidak sama. Perbedaannya terletak pada pola pikir, strategi, dan tujuan. Hari ini kita akan membahas apa yang membedakan wirausahawan dari pemilik usaha kecil. Apakah membuka kedai kopi itu wirausaha, atau hanya usaha kecil? Apa yang membuat butik lokal berbeda dari startup teknologi? Kami akan memberikan Anda kerangka untuk memahami jalur-jalur ini. Bagaimana mereka memengaruhi rencana bisnis Anda, pendanaan, dan definisi kesuksesan. Ini penting bagi mahasiswa manajemen yang sedang memutuskan masa depan mereka. Apakah Anda ingin berinovasi dan berkembang pesat, atau membangun bisnis yang stabil dan berfokus pada komunitas? Tidak ada jawaban yang salah, tapi mengetahui preferensi Anda adalah kuncinya. Tetaplah bersama kami saat kami menjelajahi perbedaan nyata dan membantu Anda merencanakan perjalanan bisnis Anda sendiri. Mari kita mulai. Mari kita lihat lebih luas ekonomi Indonesia. Tahukah kamu, 99% bisnis di sini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM? Mereka adalah tulang punggung ekonomi kita. Namun, kurang dari 1% yang berhasil menjadi perusahaan besar atau unicorn seperti Gojek. Mengapa banyak yang tetap kecil? Jawabannya terletak pada perbedaan antara pola pikir bisnis kecil dan pola pikir wirausaha. Beberapa bisnis bertujuan untuk stabilitas dan dampak lokal, yang lain dibangun untuk pertumbuhan pesat dan perubahan besar. Kita akan bahas apa yang membedakan setiap pendekatan, mulai dari hubungan komunitas hingga inovasi dan risiko. Pada akhirnya, kamu akan mengerti mengapa ada perbedaan itu, dan jalan mana yang mungkin cocok untukmu. Ini bukan hanya teori. Ini adalah peta jalan untuk ambisimu sendiri. Mari kita mulai. Ini faktanya. 99% bisnis di Indonesia adalah UMKM. Ini adalah warung, penjahit, dan pekerja lepas yang kamu lihat setiap hari. Mereka menciptakan lapangan kerja, menjaga uang tetap berputar di daerah, dan menyediakan layanan penting. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Kekuatan mereka ada pada hubungan pribadi. Pemilik mengenal pelanggan mereka, dan beradaptasi dengan cepat. Tapi dengan begitu banyak bisnis kecil, bagaimana caranya menonjol? Apakah tujuannya tetap kecil, atau ada jalan lain? Memahami lanskap ini adalah langkah pertamamu. Ini menjadi konteks untuk pilihanmu sebagai pemimpin bisnis masa depan. Apa yang mendorong para pemilik ini, dan bagaimana mereka mendefinisikan kesuksesan? Mari kita lihat lebih dekat. Kalau 99% itu UMKM, terus yang 1% gimana? Nah, ini dia para unicorn. Gojek, Tokopedia, Traveloka. Mereka awalnya kecil, tapi bisa tumbuh jadi pengubah industri. Kenapa cuma sedikit yang bisa lompat sejauh itu? Bukan cuma keberuntungan atau uang. Bedanya itu ada di visi, strategi, sama pola pikir. Pemilik usaha kecil fokusnya ke stabilitas dan melayani pasar lokal. Pengusaha itu tujuannya skalabilitas dan bikin gebrakan yang mereka ambil risiko yang lebih besar. Ambisi kamu yang nentuin jalanmu, mau jadi merek lokal atau kerajaan global. Masing-masing butuh alat, risiko, dan pola pikir yang beda. Paham ini bantu kamu milih dengan sengaja. Perjalanan mana yang bakal kamu ambil? Kewirausahaan itu bukan cuma soal jualan, tapi pola pikir. Wirausahawan melihat kebutuhan yang belum terpenuhi, dan menciptakan solusi inovatif. Mereka tidak hanya bergabung dengan pasar, mereka menciptakan pasar baru. Menjual pakaian itu bisnis. Menciptakan platform AI untuk ukuran yang pas itu kewirausahaan. Wirausahawan menantang kebiasaan, mengubah industri, dan bertujuan untuk dampak besar. Ambil contoh Bob Sadino. Dia tidak hanya menjual telur, dia mengubah cara orang Indonesia memikirkan makanan segar. Perjalanannya adalah tentang visi, kegigihan, dan membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar warung. Kewirausahaan adalah tentang menciptakan nilai, bukan hanya transaksi. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu ingin mengikuti aturan, atau menulis ulang aturan itu? Kedua jalan itu penting, tapi kewirausahaan adalah untuk para inovator dan visioner. Ini tentang membentuk masa depan, bukan hanya berpartisipasi di dalamnya. Inti dari kewirausahaan adalah inovasi, bukan cuma mengubah sedikit produk, tapi menciptakan sesuatu yang baru, atau menggabungkan ide dengan cara yang revolusioner. Nilai jual unik inilah yang membedakan wirausahawan dan mendorong pertumbuhan tinggi. Inovasi menyebabkan disrupsi. Coba pikirkan aplikasi ojek online atau layanan streaming. Usaha-usaha ini tidak hanya bersaing, mereka mendefinisi ulang industri.
Bandingkan warung yang menyempurnakan bakso dengan startup yang menciptakan daging nabati. Yang terakhir, mengubah perilaku konsumen dan mengatasi masalah global. Wirausahawan terus mencari cara baru untuk memecahkan masalah besar. Inovasi adalah proses belajar dan beradaptasi yang berkelanjutan. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya jual? Tanyakan, masalah apa yang bisa saya pecahkan secara berbeda? Begitulah cara Anda beralih dari ide menjadi pengubah industri. Inovasi adalah mesin kewirausahaan, tapi risiko adalah bahan bakarnya. Tidak ada yang namanya usaha wirausaha tanpa risiko. Faktanya, kewirausahaan itu sendiri memang berarti kesediaan untuk menghadapi ketidakpastian besar demi mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi ini bukan tentang berjudi sembarangan. Ini tentang mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Seorang wirausahawan harus bisa menilai bahaya yang mungkin terjadi, membandingkannya dengan keuntungan yang bisa didapat, dan membuat keputusan berani meskipun hasilnya belum pasti. Mereka menginvestasikan waktu, uang, dan reputasi mereka pada ide yang belum terbukti. Tahu bahwa kemungkinan gagal itu sangat nyata dan selalu ada. Tingkat risiko ini sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh pemilik usaha kecil biasa. Misalnya, seseorang yang membuka kedai kopi kecil menghadapi risiko terkait lokasi, persaingan lokal, dan biaya operasional. Risiko-risiko ini besar, tapi biasanya berdasarkan model bisnis yang sudah terbukti. Kita tahu orang beli kopi. Wirausahawan di sisi lain, seringkali menjelajahi wilayah yang belum dipetakan. Mereka bertaruh pada teknologi baru, perubahan perilaku konsumen, atau model bisnis yang belum pernah dicoba sebelumnya. Risiko kegagalan berkali-kali lipat lebih tinggi, karena seluruh konsepnya mungkin cacat, pasar mungkin belum siap, atau teknologinya mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kenyamanan dengan ketidakjelasan ini sebenarnya adalah ciri psikologis utama dari wirausahawan yang sukses. Mereka paham bahwa kegagalan bukan hanya kemungkinan, tapi bagian yang mungkin terjadi dalam perjalanan. Banyak wirausahawan paling sukses di dunia gagal berkali-kali sebelum mereka menemukan kesuksesan besar mereka. Mereka menganggap kegagalan bukan sebagai keputusan akhir, tapi sebagai kesempatan belajar yang berharga, kesempatan untuk mengumpulkan data, mengubah strategi mereka, dan mencoba lagi dengan lebih banyak kebijaksanaan. Ketahanan dalam menghadapi kemunduran inilah yang memungkinkan mereka bertahan melewati masa sulit yang dialami banyak startup, di mana keraguan dan tantangan mencapai puncaknya dan kesuksesan terasa jauh. Jadi, jika Anda tertarik pada jalur kewirausahaan, Anda harus jujur menilai toleransi risiko Anda sendiri. Apakah Anda siap kehilangan seluruh investasi Anda? Bisakah Anda mengatasi stres dan ketidakpastian yang datang dengan membangun sesuatu dari nol, tanpa gaji yang terjamin? Ini adalah jalur yang menuntut keberanian, keyakinan, dan kepercayaan yang mendalam pada visi Anda, bahkan ketika orang lain meragukan Anda. Merangkul risiko terukur ini bukanlah tanda kebodohan, tapi bukti keyakinan bahwa potensi imbalan, kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar transformatif, layak untuk perjalanan yang berbahaya. Nah, setelah kita menjelajahi dunia kewirausahaan yang ambisius dengan pertumbuhan tinggi, mari kita alihkan fokus ke sisi lain koin usaha kecil. Ini adalah dunia 99% yang kita sebutkan sebelumnya, fondasi ekonomi nasional kita. Berbeda dengan usaha wirausaha yang dibangun untuk mendisrupsi, usaha kecil biasanya didefinisikan oleh serangkaian tujuan dan karakteristik yang berbeda. Tujuan utamanya seringkali adalah beroperasi secara menguntungkan di pasar yang sudah ada, melayani komunitas lokal atau ceruk pasar tertentu. Fokusnya bukan pada menciptakan sesuatu yang baru sama sekali, tapi pada membuat produk yang lebih baik, menjalankan bengkel yang lebih efisien, dan membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan. Prioritasnya adalah stabilitas dibandingkan pertumbuhan yang eksplosif dan tidak terduga. Mari kita lihat beberapa karakteristik nyata yang biasanya mendefinisikan usaha kecil dalam konteks Indonesia. Pertama, modalnya biasanya terbatas. Pendanaan seringkali berasal dari tabungan pribadi pemilik, pinjaman dari keluarga, atau pinjaman bank kecil, bukan dari pemodal ventura. Kedua, jumlah karyawannya sedikit, seringkali kurang dari 20 orang, menciptakan lingkungan kerja yang erat seperti keluarga. Struktur hukum bisnisnya juga lebih sederhana, seringkali beroperasi sebagai usaha perorangan atau persekutuan sederhana. Struktur ini memungkinkan kendali langsung oleh pemilik, yang sangat terlibat dalam setiap aspek operasional sehari-hari.
mulai dari membeli persediaan hingga melayani pelanggan akhir. Fitur pembeda lainnya adalah fokus pada pasar lokal atau terbatas. Toko roti di lingkungan sekitar, tempat cuci mobil lokal, atau butik pakaian di satu jalan adalah contoh sempurna. Kesuksesan mereka terikat pada kesehatan komunitas terdekat mereka. Mereka biasanya tidak merencanakan ekspansi nasional atau global sejak hari pertama. Sebaliknya, strategi mereka berputar di sekitar menjadi pilihan terbaik dan paling terpercaya di wilayah geografis mereka. Ini menciptakan model bisnis yang sangat tertanam dalam lingkungan lokalnya, merespons langsung kebutuhan, selera, dan preferensi spesifik komunitas yang dilayaninya, menumbuhkan rasa loyalitas yang kuat. Terakhir, model bisnisnya sendiri biasanya sudah terbukti. Pemiliknya tidak menguji hipotesis baru yang radikal. Mereka menjalankan rencana bisnis yang telah terbukti berhasil di tempat lain. Orang membutuhkan makanan, pakaian, dan layanan perbaikan. Inovasi dalam usaha kecil seringkali bersifat inkremental dan operasional, menemukan pemasok yang lebih efisien, menawarkan layanan pelanggan yang lebih ramah, atau menciptakan suasana toko yang lebih menyenangkan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi risiko dibandingkan dengan startup yang disruptif. Jalan menuju profitabilitas lebih jelas dan lebih dapat diprediksi, yang merupakan tujuan utama bagi pemilik yang mencari pendapatan stabil dan mata pencarian berkelanjutan dari usaha mereka. Menjalankan usaha kecil itu punya kelebihan unik yang seringkali susah ditiru sama perusahaan besar. Mungkin kekuatan terbesarnya itu ada di kelenturan dan kelincahannya. Usaha kecil bisa bikin keputusan dan menyesuaikan diri sama perubahan pasar itu cepat banget. Selain itu, usaha kecil itu jago banget dalam membangun hubungan yang dalam dan personal sama pelanggan mereka. Ini menciptakan tingkat kepercayaan dan loyalitas yang susah dibangun sama merek-merek besar. Tapi, jalan seorang pemilik usaha kecil itu nggak lepas dari tantangan besar. Yang paling mendesak itu seringkali keterbatasan sumber daya. Mereka susah bersaing sama anggaran pemasaran dan infrastruktur teknologi perusahaan yang lebih besar. Pemiliknya sering harus merangkap banyak peran, jadi CEO, pemasar, akuntan, dan tukang bersih-bersih sekaligus. Tantangan besar lainnya adalah persaingan ketat di pasar lokal. Menyeimbangkan kebutuhan profitabilitas dengan harga yang kompetitif, itu adalah tindakan yang rumit. Waralaba menawarkan jalan tengah yang unik, memadukan sistem perusahaan besar dengan kepemilikan usaha kecil. Penerima waralaba membayar biaya untuk menggunakan nama merek dan model bisnis. Ini memungkinkan seseorang membuka bisnis seperti restoran cepat saji atau kedai kopi populer. Model ini berkembang pesat di Indonesia. Waralaba mengurangi ketidakpastian memulai bisnis dari nol. Penerima waralaba diberikan cetak biru lengkap untuk sukses. Tugas penerima waralaba adalah menjalankan formula yang terbukti. Model ini menurunkan hambatan masuk bagi calon pemilik bisnis. Mereka memanfaatkan kekuatan merek yang memberikan kredibilitas. Ini memberikan jalur yang lebih jelas menuju profitabilitas. Sektor waralaba di Indonesia sedang booming. Model waralaba telah meresap hampir setiap sektor ekonomi. Meskipun waralaba menawarkan jalur yang menarik untuk kepemilikan bisnis, waralaba memiliki biaya yang signifikan. Rintangan yang langsung dirasakan investasi awal yang besar, termasuk biaya waralaba, renovasi toko, dan peralatan. Pemegang waralaba juga diwajibkan untuk membayar royalti yang berkelanjutan, biasanya dalam bentuk persentase dari pendapatan kotor mereka. Pengorbanan lain yang signifikan adalah hilangnya otonomi dan kebebasan berkreasi. Jadi, apakah waralaba adalah pilihan yang tepat untuk Anda? Jawabannya tergantung pada tujuan, sumber daya, dan kepribadian Anda. Jika Anda mencari peluang risiko yang rendah dan memiliki modal yang besar, waralaba bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika Anda mengedepankan inovasi dan kreativitas, kewirausahaan tradisional mungkin lebih cocok. Saat kita mencapai akhir diskusi kita, perbedaan mendasar antara kewirausahaan dan usaha kecil seharusnya sudah sangat jelas. Kita telah menjelajahi lanskap ekonomi Indonesia, dari UKM vital hingga unicorn ambisius. Kita telah membedah DNA setiap jalur, usaha kecil yang berakar pada stabilitas, dan usaha kewirausahaan yang didorong oleh inovasi disruptif. Tidak ada jalur yang secara inheren lebih unggul. Keduanya hanyalah jawaban yang berbeda tentang apa artinya menciptakan nilai. Pilihan terakhir ada di tangan Anda, dan ini akan membentuk karier Anda, gaya hidup Anda, dan definisi kesuksesan Anda.
Pada akhirnya, apakah Anda memilih untuk membuka warung bakso terbaik di kota Anda, atau meluncurkan platform teknologi global berikutnya? Hal terpenting adalah memilih dengan niat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi video kami. Salam dari kami, Kelompok MAT, Universitas Teknologi Nusantara. Semoga materi tentang kewirausahaan dan perusahaan kecil ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetap semangat